Baik, halo, selamat pagi. Pada pertemuan WGTIK kali ini, saya Hani Nurrahmi akan menjelaskan mengenai mengenal peran sosial media analytics dalam pengambilan keputusan. Pada kali ini, saya akan membahas mulai dari yang pertama, apa itu social media analytics, kemudian apa kegunaannya, dan yang ketiga, apa itu social listening, keempat, apa peran data scientist dalam dunia social media analytics, kemudian yang kelima saya akan menjelaskan mengenai tren terbaru dalam social media analytics, kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh studi kasus analisis sosial media pada suatu brand. Nah, di sosial media ada banyak hal yang bisa kita share ya, mulai dari teks, kemudian foto, dan juga video. Nah, data-data ini disimpan oleh sosial media masing-masing dan bisa kita analisis ya. Ada banyak data yang tersimpan di sosial media. Kalau misalnya kita tidak analytics itu sangat sayang, karena data itu bisa kita analisis kemudian akan menjadi suatu informasi yang sangat berguna. Salah satunya bisa menjadi uh, informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu social media analytics. Social media analytics adalah proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai platform media untuk memahami performa konten dan perilaku audiens. Nah, social media analytics ini juga dapat memberikan insight yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan juga meningkatkan return on investment. Setiap sosial media itu sebenarnya mereka sudah menyediakan platform analytics-nya. Ya, contohnya adalah sosial media Instagram, dia memiliki tools atau dashboard analytics-nya. Kemudian TikTok juga X atau Twitter ya dulunya. Kemudian juga ada YouTube Analytics, ada Facebook Analytics, dan juga ada LinkedIn Analytics. Namun, untuk itu semua, teman-teman harus membuat akun yang base-nya bisnis. Ya, contohnya untuk di Instagram, teman-teman bisa mengubah akun teman-teman menjadi akun bisnis. Dan itu sebenarnya gratis ya, bisa teman-teman setting sendiri di Instagramnya itu, boleh nanti dicek bagaimana caranya. Nah, nanti Instagram akan menyediakan dashboard analytics ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada data-data yang ternyata disimpan oleh Instagram ini. Contohnya aja dari setiap postingan pasti ada jumlah post, ada jumlah like-nya, jumlah komen, jumlah share ya. Dan selain itu juga teman-teman bisa lihat ada follower teman-teman tuh ada dari negara mana saja gitu ya. Nah, begitu pula dengan media sosial yang lain, itu biasanya kalau teman-teman mengubah ke bisnis atau teman-teman harus melakukan apa akunnya jadi yang pro gitu ya, seperti di LinkedIn, itu nanti teman-teman bisa dapatkan dashboard analytics-nya. Ya, kalau misalnya yang akun biasa saja ya, yang free itu biasanya kalau di LinkedIn dia hanya hal-hal dasar aja yang disampaikan, hanya sedikit yang disampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman ubah jadi ke pro, itu teman-teman bisa sampai mendapatkan data siapa saja sih orang-orang yang melihat profil teman-teman. Nah, untuk website ada Google Analytics ya. Jadi dengan Google Analytics ini kita bisa melihat performa data-data yang ada dari website kita. Contohnya ada berapa pengunjung yang melihat website kita, kemudian ada dari mana saja yang melihat websitenya. Nah, dengan Google Analytics data-data yang ada di website kita itu sangat lengkap, bisa ditampilkan. Kemudian yang di bawah garis ini adalah pihak ketiga ya, atau developer yang memang mereka menyajikan sebuah dashboard, di mana dashboard itu adalah dashboard analytics dari berbagai sosial medianya teman-teman. Ya, contohnya di sini ada Hotsuite, ada Sprout Social, Brand24, Brandwatch, dan dua ini dari Indonesia nih, ada No Limit dan juga Big Box. Nah, di dalamnya itu data analytics dari sosmed teman-teman tuh bisa disampaikan di sana, bisa terlihat di sana. Contohnya di Hotsuite ini, saya sudah pernah menggunakan. Di sana nanti teman-teman
bisa setting akun Instagramnya apa, Facebooknya apa, kemudian akun sosial media yang lainnya, nanti dia akan menampilkan itu semua dalam satu dashboard. Terus, jadi kita nggak perlu lagi ngelihat satu-satu analytics dari setiap sosmed, cukup di satu aplikasi saja yaitu Hotsuite ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk pihak ketiga. Nah, ini adalah contoh Instagram Analytics ya. Nah, ini karena menggunakan akun saya, jadi memang mohon maaf kalau teman-teman melihat ini angka-angkanya kurang menarik ya, karena saya bukan seorang influencer. Jadi ya satu postingan mungkin like-nya hanya 7, 6 gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman seorang influencer atau aktif di sosmed, nah ini eh, analytics-nya pasti akan lebih bagus gitu. Nah, di sini teman-teman contohnya bisa melihat di dalam 30 hari ini ternyata jumlah view di akun saya itu ada 4.506 gitu ya, di mana di dalamnya itu ada 88% dari followers ya yang melihat dan 19,2% dari non-followers. Nah, itu semua disajikan di dalam Instagram Analytics. Ya, kemudian yang selanjutnya ada ini contoh YouTube Analytics ya. Di sini juga di YouTube Analytics ada data-data seperti berapa orang penonton baru gitu ya, berapa orang penonton yang kembali lagi, ada berapa orang yang subscribe, lalu penayangannya juga biasanya orang-orang tuh ngeliat penayangannya dari mana, dari short atau video gitu. Kemudian juga di sini sangat lengkap juga ya. Jadi tiap harinya itu ada berapa kali sih ditonton ya si channel kita. Nah, ini juga teman-teman bisa mendapatkan YouTube Analytics itu secara gratis, asal punya akun YouTube-nya dan nanti di sana ada YouTube Studio ya. Nah, kalau yang terbiasa sebagai YouTuber pasti udah nggak aneh untuk ngelihat YouTube Analytics ini, karena ini bisa kita langsung dapatkan gitu ya di YouTube Studio. Kemudian ini contoh dari Google Analytics ya. Di sini di Google Analytics juga mirip-mirip sih analytics-nya. Dia ada parameter active user, kemudian jumlah views-nya ada berapa, dan biasanya tuh pengunjung yang datang ke website kita tuh dari negara mana saja gitu ya. Lalu ada artikel apa saja sih yang paling banyak dilihat oleh pengunjung dan sebagainya. Ini semua ada dalam satu dashboard. Nah, biasanya ada metrik apa saja gitu ya yang ada di Google Social Media Analytics ataupun di website Analytics. Itu biasanya kita bisa melihat jumlah followers, jumlah subscribers ya, lalu ada jumlah postnya berapa, lokasi followers paling banyak dari mana, gender yang paling banyak berkunjung ke kita itu perempuan atau laki-laki. Kemudian umurnya juga ya, rentang umurnya, jam aktif followers itu ada di Instagram Analytics, dan juga nanti total engagement-nya. Nah, ini kita semua bisa dapatkan. Untuk apa sih sebenarnya ya matriks-matriks ini tuh? Kita sebenarnya kalau kita analisis itu tuh bisa untuk melihat keaktifan kampanye bisnis kita ya, dan juga bisa dijadikan untuk rekomendasi konten berikutnya berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya ada juga analytics yang dilihat dari per konten. Ya, biasanya dalam satu konten itu kan ada jumlah likes, jumlah komen, share, views. Nah, kalau misalnya kita analisis lebih dalam si datanya, itu juga kita bisa mendapatkan sentimen. Ya, contohnya dari satu posting, terus kemudian ada komennya kan di sana. Nah, itu kita bisa analisis komentarnya, lalu kita lihat sentimennya itu gimana sih terhadap postingan yang sudah kita buat. Begitu pula juga dengan misalnya emotion analysis gitu ya. Jadi kita lihat orang-orang emosinya seperti apa sih kalau di komentar kita gitu terhadap postingan yang sudah kita buat. Nah, jadi setiap matriks ini memiliki arti dan juga pasti bisa dianalisis.